Kalau kita memandangnya dari segi kesulitan, Dia akan jadi sulit. dia akan menjadi sulit dan berat. Tapi kalau kita memandangnya sebagai anugerah atau berkat, maka dia jadi berkah gitu. Ya, akan menjadi sebuah berkah di mana orang-orang yang memiliki angka karma ini akan lebih ahli, lebih terampil, lebih cerdas daripada orang-orang yang tidak memiliki angka karma ini. Contohnya Mbak Jana. Contoh, misalnya seseorang punya angka karma 13. Misalnya tanggal lahirnya 13 atau di sebelum angka jalan kehidupan atau temanya angka 4 tapi asalnya dari 13. Nah, itu mereka harus lebih bekerja keras dalam melakukan sesuatu untuk mencapai tujuannya dibandingkan orang lain. Misalnya dia ujian di kampus. Nah, si orang angka 13 ini harus belajar lebih keras. Dia harus berlatih lebih keras. Menghafal mungkin lebih rajin, kemudian daripada teman-temannya. Belajarnya juga lebih lama waktunya. Kemudian jajannya juga lebih banyak. Kopinya juga lebih banyak. Bisa jadi. Teman-temannya ini ya cuman belajar sekedarnya dapat nilai bagus. Tapi yang punya angka 13 harus lebih usahanya, lebih keras lagi belajarnya, baru dia bisa mendapatkan hasil lebih bagus. Nah, atau bisa jadi dalam suatu kerja kelompok misalnya ada 5 orang, jadi ada satu yang punya angka 13, nah dia yang ngerjain semua tugas, tapi nama di kelompoknya tuh 5 orang. Terus yang 4 orang dapat nilai B, dia dapat C. Tapi segala prosesnya itu dia menjalani dari A sampai Z untuk membuat tugas tersebut. Jadi yang lebih ahli sebenarnya sih ini yang dapat orang yang bersangkutan yang mengerjakan. Yang apa tadi megang angka karma gitu ya. Iya, yang lebih ahli dia sebenarnya kan. Walaupun nilainya dapat C. Sedangkan si 4 temannya dapat A misalnya gitu. Yang tidak belajar tapi dapat nilai bagus. Ongkang-ongkang saja gitu. Memang karma ya yang 13 ya. Kemudian 13, 14, 16, 19 itu sama aja nasib mereka. Beda beban energinya. Sekarang tadi 13. Boleh ceritain yang 14, Mbak Jana? Yang 14 itu kerja tuntas. Kerja tuntas maksudnya gimana nih kerja tuntas nih? Dia memiliki keahlian fokus pada beberapa hal dalam satu waktu. Jadi punya banyak minat. Dalam banyak bidang. Tapi selesai semua? Enggak selesai. Misalnya dia tertarik bidang A. Nah, baru pertengahan atau mungkin seperempatnya lah. Ada hal baru lagi. Nah, dia tertarik lagi dengan yang baru. Jadi yang ini ditinggalkan gitu. Kemudian yang dia B, tergoda ya. Dia mengerjakan yang B baru setengah lagi. Ada hal baru lagi. Tinggal lagi yang tadi yang ini yang ditinggalin lagi. Jadi hidupnya akan terus seperti itu atau gimana? Nah, di sini pentingnya kita menjadi master energi. Master energi. Kita mengendalikan energi tadi, bukan kita dikendalikan oleh energi. Sebentar Mbak Jana. Ini kan kita bicara tadi 13 sudah hampir tuntas lah. Kemudian 14, kemudian 16 samakah atau lebih ringan ininya? Bebannya? Tidak ada yang lebih ringan, cuma jenisnya berbeda. Nah, kalau 16 ini adalah kerja ikhlas, kerja ikhlas karena sudah kerja mengerjakan dengan baik, harus hilang atau hancur atau bangkrut. Dia mulai dari nol lagi. Kerja lagi, sudah berhasil. Bangkrut lagi, hilang lagi, atau ditipu teman atau bagaimana, investasi bodong. Nah, atau jadi intinya dia tidak melekat pada sesuatu hasil, pekerjaan, tempat, seseorang, perasaan, tidak melekat. Itu tidak kuncinya. Melekat gitu. Yang 16 jadi gitu. harus cepat move on-nya. Move on. Jadi jadi apapun yang dilakukan nggak ada hasil sama sekali atau gimana? Hasil.
Kan tadi dia berhasil bekerja, Oke, berhasil terus betul, hilang atau Oh, oke, dia harus oke. merelakan atau dia kena investasi bodong, Ha. dia berhasil. Atau dicuri Sangat, hartanya, atau mungkin juga beberapa kasus tatonya rumahnya terbakar, kemudian Iya, semuanya hilang gitu. iya. Ini yang Jadi kuncinya adalah dia mengikhlaskan oke, segala sesuatu yang terjadi. Oke, sekarang